Welcome back. A few moments later. Nah, kita mulai dari mantan gue yang udah beberapa hari tidur, bangun, makan, beol, dan sikat gigi semuanya di sini untuk menunggu kesempatan ini. Dengan cepat dan cekatan, ia menyiapkan senapannya. Oh my god, sungguh ini sebuah kamuflase di luar nalar. Dan dari jarak 3.800 meter, seorang pria mirip Mas Putin keluar dari pintu jet dan... Sementara di Korps Marinir, pria ini bernama Levi Ken, seorang mantan marinir sekaligus penembak runduk handal yang dipastikan hidup seorang diri tanpa keluarga maupun kekasih. Ia direkrut untuk misi rahasia. Saking rahasianya ini misi, Levi pun akan hilang kontak selama setahun atau lebih. Wah. Nah, kita ke Pervalka, Lithuania. Hampir senasib dengan Levi, sniper cewek manis ini tak memiliki siapapun selain ayahnya yang sebentar lagi akan mengakhiri hidupnya di hari Valentine karena putus asa dengan komplikasi penyakitnya. Nah, setelah ngomong panjang lebar, cewek ini bilang kalau besok ia akan ke Moskow dan menjalankan sebuah misi rahasia yang akan membuatnya hilang kontak selama setahun atau lebih. Kok bisa? Coba deh kalian mikir, kenapa mereka harus memilih orang-orang yang sudah tidak punya keluarga untuk menjalankan misi ini? Nah, 1 bulan kemudian, tampak Levi yang baru sadar dari pingsannya tengah berada dalam pesawat. Dan yang lebih gelapnya lagi adalah ia tak tahu di mana mereka berada. Bahkan kru pesawat ini pun tak diizinkan untuk memberitahunya. Beberapa saat kemudian pesawat telah berada di atas zona larangan terbang. Pintu darurat pun terbuka dan tanpa ragu Levi langsung. Nah, setelah mendarat sempurna, berdasarkan keterangan Levi harus berjalan sejauh 36 km ke sebelah utara melewati gunung, bukit, dan tebing. Hingga ia akan bertemu dengan seseorang yang sedang menunggunya tepat pada pukul 16. Nah, pria ini bernama JD. Ia bilang kalau ia tak pernah tahu di mana ia berada selama setahun ini. JD kemudian menunjukkan menara sisi barat yang akan ditempati Levi. Ia juga menjelaskan tentang menara sisi timur. Namun JD mengingatkan jika kontak dengan menara sisi timur sangat dilarang. Jadi bingung tambah bingung. Kok bisa jurang ini ditutupi kabut tebal untuk menghindari Google Earth dan dimulai sejak akhir Perang Dunia II serta melibatkan Mama Rika dan Uni Soviet? Apa sebenarnya masalah di sini? JD kemudian mengambil sebuah bom kecil dan melemparnya. What the hell is that? Nah, suara mengerikan itulah masalahnya. Mereka disebut manusia hampa. Dan kini tugas Levi makin jelas. Ia harus mencegah mereka keluar dari jurang. Katanya sekitar 1940-an, 2.400 pasukan berkuda dikirim untuk menghabisi orang-orang hampa ini. Namun tak satu pun yang kembali. Paginya, JD kemudian berangkat ke lokasi penjemputan. Hingga ke sebuah bukit, ia melempar bom asap. Sebuah heli kemudian mendekati dan mulai menariknya ke atas. Dan betapa bahagianya bisa kembali. Namun tiba-tiba... Oh my god, ada yang tak beres di sini, bos. Sebulan berlalu. Seperti biasa, Levi menjalankan tugasnya, checking seluruh persenjataan, membaca tulisan tangan dari pendahulunya, dan saat sedang memetik tomat, suara mesin mengantarnya ke menara untuk memastikan apa yang sedang terjadi di menara timur. Nah, pada suatu malam, cewek yang dipenuhi rasa penasaran ini meneropong menara barat. Dan setelah itu, ia menulis sesuatu dan mengeluarkan tembakan.
Levi yang mendengar hal itu langsung menerawang. Rupanya wanita ini ingin mengetahui siapa namanya. Namun jelas Levi menolak kontak dengan orang lain. Wanita ini tak menyerah. Ia bilang kalau ia bernama Drasa. Dan saat ini ia sedang berulang tahun. So, ia akan melakukan apa saja sesuka hatinya. Oh my god, terpaksa Levi harus meladeninya untuk merayakan ulang tahunnya. Kegilaan mereka kemudian makin bertambah dengan musik rock and roll yang memecah malam. Mereka mulai saling tanya jawab, makin malam makin asyik, makin tambah lupa diri, dan tiba-tiba Drasa memberi kode bahaya. Keadaan berubah menegangkan. Paginya, Levi kemudian kembali beraktivitas seperti biasa menuruni tebing jurang dan mengganti ranjau. Lalu tak lupa ia pantau si buah hati belahan jantung. Dan tiba-tiba sebuah pesawat tanpa awak berbentuk aneh mendekatinya. Pertengahan Februari, tepatnya 14 Februari, Drasa dirundung kesedihan bukan main dalamnya. Levi yang menyaksikan hal itu menanyakan apa yang terjadi. Drasa cuma bilang kalau... Nah, dari pesan seperti inilah kaum pria banyak yang mati sebelum ajal. Tanpa basa-basi, otak Levi berputar kencang mencari cara dan jalan semua dipersiapkan untuk menuju Roma, guys. What are you doing? Nah, setelah itu dengan jurus kelelawar, Levi pun menuju ke Drasa dan sesampainya di sana, oh my god, udah berbulan-bulan di hutan dan yang ada hanya satu wanita dan satu pria. Bisa dibayangkan pertempuran babi mandi lumpur akan segera terjadi pastinya. Tapi Levi, jangan lupa Anda harus mandi terlebih dahulu. Day to be on the float. Not sure how long I was out. Nah, pagi pun tiba. Saatnya Levi harus kembali ke sisi barat dengan seutas tali. Ia kembali bergelantungan menuju ke sana. Tapi karena dosanya tadi malam tiba-tiba... Oh my god, Drasa langsung gerak kilat dan terjun dalam kabut tebal. Sayangnya ia mendarat ke dalam sungai yang hampir membuatnya sakaratul maut. Sementara Levi tak sadarkan diri tagai di atas pohon dan tanpa ia sadari makhluk raksasa ini mulai mendekatinya. Nah, keluar dari mulut singa malah jatuh ke mulut harimau. Entah ini makhluk apa, namun yang pastinya makhluk ini berperekat lebih kencang dari lem Korea. Dan tulang belulang aneh ini sepertinya akan memangsanya dan tiba-tiba... Nah, kita butuh cewek yang seperti ini, guys. Saat dibutuhkan, mereka selalu ada. Levi dan Drasa kemudian mulai bergerak cepat mencari ujung tali yang terputus agar mereka segera kembali naik ke atas. Dan dalam perjalanan penuh kabut, tiba-tiba... Nah, dilihat dari seragam militer 1940-an yang digunakan para makhluk ini, tak salah lagi jika mereka adalah pasukan berkuda berjumlah 2.400 orang yang pernah dikirim ke sini. Sekarang mereka harus mengikuti alur sungai ke selatan untuk mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan menyusuri pepohonan aneh dengan penampakan manusia mengerikan seperti dikutuk jadi pohon. Apakah mereka ini adalah maling kutang? Perjalanan dua sejoli ini menghindari bahaya akhirnya membawa mereka ke dalam sebuah gereja kuno yang dipenuhi tengkorak. Nah, saat dalam gereja tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara mengerikan. Secara hati-hati penuh waspada Drasa mengarahkan senter ke langit-langit dan tiba-tiba... Oh my god, mereka diserang bukan saja ribuan laba-laba raksasa, tapi juga The Hollow Man yang merangsek masuk secara paksa.
Setengah mati mereka dibuatnya, tak ada jalan lain kecuali naluri bertahan mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah laboratorium. Setelah jauh berjalan, Levi secara tak sengaja menemukan sebuah pita video. Bertepatan di sana pun ada sebuah generator tanpa batas yang mereka aktifkan. Video tersebut kemudian diputar dan dari sanalah kita diberitahu sekitar 13 Juli 1946 ada koalisi rahasia antara Eropa dan Uni Soviet untuk melakukan penelitian yang bertujuan membuat rudal biokimia, penghancur yang hampir serupa dengan bom atom. Celakanya, laboratorium ini terkena gempa 8,1 skala Richter yang membuat laboratorium ini rusak parah sehingga semua DNA manusia di sana mulai berbaur dengan hewan, tanaman, bahkan serangga. Nah, setelah itu mereka ke sebuah ruangan yang anehnya berisi perangkat komputer produksi awal tahun 2000-an. Levi kemudian membuka beberapa aplikasi dan dokumen yang diketahui aplikasi itu digunakan untuk mengontrol pesawat tanpa awak yang pernah mereka lihat. Kini Levi dan Rasa mulai sadar mereka bukanlah bekerja untuk militer tapi untuk sebuah lembaga swasta yang ingin mengembangkan para prajurit tangguh untuk menguasai bumi. Mereka kemudian kembali keluar dari sana dan saat berada di luar tiba-tiba segala cara dilakukan Rasa untuk lepas dari makhluk bangsat ini. Tapi apa daya sepertinya makhluk ini terlalu tangguh dan Rasa kini digantung dan makhluk ini akan menghabisinya tiba-tiba. Tak ada pilihan lain bagi Rasa, lawan atau tamat. Situasinya makin sulit, nyawanya jadi taruhan dan tiba-tiba setelah hampir sakaratul maut, dua sejoli ini kembali berhadapan dengan jembatan Shiratal Mustaqim penuh bahaya dengan makhluk yang sedang bermutasi yang menyerang mereka. Beruntung mantan gue ini sigap. Nah, setelah lolos dari maut, Levi dan Rasa kemudian menggunakan sebuah jeep tua yang diketahui cukup bandel soal manjat gunung. Namun jalan mereka tak semulus batang paha Rasa. Perlawanan yang mengerikan. Beruntungnya, kerja keras mereka berbuah jeep yang bisa merayap di tembok jurang. Sampai di situ, saat dalam perjalanan mereka diserang habis-habisan oleh para makhluk ini yang terus mengejar mereka penuh nafsu. Secara terpaksa, mereka harus memotong tali dan membiarkan jeep terbakar tersebut jatuh ke jurang. Mereka akhirnya berhasil kembali ke Menara Timur, dan kini saatnya Levi harus kembali bertugas di Menara Barat. Nah, sementara si wanita setengah tua ini yang telah mengetahui Levi dan Rasa telah turun ke jurang dan mengaktifkan sistem komputer mereka, kemudian meminta agar Levi segera menghabisi Rasa. Besoknya, bukannya menghabisi Rasa, Levi dan Rasa memasang bom pada setiap menara satelit. Setelah itu, mereka duduk beristirahat sambil saling memantau dari kejauhan dan tiba-tiba rupanya rombongan si nyonya tua datang untuk menghabisi Levi. Setelah dipastikan Levi tak berada di tempat, quadcopter pemburu pun diterbangkan untuk mengejar Levi dan Rasa. Levi yang lari tunggang langgang hampir saja tewas. Beruntung tembakannya tak meleset. Hal yang sama pun dilakukan oleh Rasa terhadap quadcopter. Dua sejoli ini harus terus berlari menjauhi jurang untuk mencari ruang tembak sekaligus menjauhi dampak ledakan. Dan dengan bidikan yang tepat oleh dua sejoli ini, rentetan ledakan menara satelit pun terjadi yang secara otomatis akan memicu bom raksasa sejenis bom atom yang disebut anjing liar akan meledak. Waktu si nyonya tua pun kini hanya tersisa 2 menit. Jika terlambat, maka resikonya ditanggung penonton. Heli segera diaktifkan dan kabur. Levi dan Rasa pun sama terus menjauh. Namun sialnya, heli si nyonya tua yang terbang terlalu rendah akhirnya dijilat si jagoh merah ke dasar jurang.
Levi pun tak lolos dari dampak ledakan tersebut. Setelah ledakan, selama 5 hari 5 malam Drasa menunggunya. Namun nothing. Drasa harus kembali ke Prancis untuk menjalani sisa hidupnya. Beberapa bulan pun telah berlalu dan kini Drasa telah menjadi seorang pelayan di warung makan. Dan saat ia menoleh, Hello, Johnson. I had to get back to you. dan film pun selesai. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.